bahwasannya tatkala Nabi yang mulia masuk usia 12 tahun. Tatkala Nabi masuk usia 12 tahun, dhahaba ila Syami ma'a ammihi Abi Talib alladhi kana yusafiru ilaiha litijarah. Maka Nabi yang mulia diajak oleh pamannya Abu Talib, ya, diajak untuk rihlah, untuk safar ke negeri Syam, ke arah utara, ya, ke arah utara, ke negeri Syam. Dan kata Syam, ya, maka yang dimaksudkan dengan Syam pada zaman sekarang itu wilayah yang mencakup 4 negara. Ada Palestina, kemudian Yordania, kemudian Lebanon, kemudian Suriah. Ini dahulu, ya, 4 wilayah tersebut namanya Syam, ya, namanya Asy-Syam, ya. Maka Abu Talib membawa keponakan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam untuk melakukan safar perniagaan, ya, berbisnis. Karena itu di antara kebiasaan orang-orang kufar Quraisy, ya, di antara kebiasaan orang-orang Quraisy, yang mereka punya 2 rihlah, ya, tatkala musim dingin dan rihlah tatkala musim panas. Allah sebutkan dalam surat Al-Quraisy, ya, tentang 2 rihlah tersebut. Rihlah ke negeri Syam ke arah utara dan rihlah ke negeri Yaman, ya, ke arah selatan, untuk perniagaan, ya, untuk berdagang. Allah sebutkan di dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Ya, mereka punya 2 rihlah pada musim syita, pada musim dingin, dan rihlah pada musim panas. Ya, mereka pergi ke daerah Syam ke arah utara, kemudian sebagian waktu mereka pergi ke negeri Yaman, ya, ke arah Yaman untuk keperluan bisnis mereka atau perniagaan mereka. Faqad jaa fi Sunan Tirmidzi, ya, datang di dalam Sunan At-Tirmidzi, an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa ardhah, di mana Abu Musa berkata, kharaja Abu Talib ila Syam. Abu Talib, ya, paman Nabi, keluar ke negeri Syam untuk melakukan rihlah. Wa kharaja ma'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi asyakhin min Quraisy. Dan bersama Abu Talib, ya, ikut keponakan beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para pembesar Quraisy, ya, fi asyakhin min Quraisy. Abu Talib keluar bersama pembesar Quraisy dan beliau mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma asyrafu 'ala ar-rahib habatu. Maka di tengah perjalanan, sebelum mereka sampai tujuan ke negeri Syam untuk perniagaan mereka, ya, tatkala mereka melewati rumah seorang rahib, seorang pendeta, ya, dari kalangan Nasrani, maka mereka singgah di tempat pendeta tersebut. Sebagian, ya, muarrikhin, sebagian ahli sejarah menyebutkan bahwasanya tempat pendeta tersebut, ya, bernama daerah, yakni Nusrah, daerah Nusrah. Fahallu rihalahum fakharaja ilaihim ar-rahib, ya, maka tatkala sampai di daerah sang rahib tersebut, orang-orang Quraisy mereka menambatkan kendaraan-kendaraan mereka, menambatkan, yakni unta-unta mereka. Fakharaja ilaihim ar-rahib, maka
pada saat itu sang pendeta keluar menemui orang-orang Arab, ya, menemui orang-orang Quraisy yang singgah ke tempat beliau. Wa kanu qabla dzalik yamurruna bihi fala yakhruju ilaihim wala yaltafit. Padahal sebelum kejadian itu, sebelum Abu Talib membawa keponakan beliau, membawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi orang-orang Quraisy sudah terbiasa pulang pergi dari Mekah ke Syam, sudah terbiasa lewat daerah tersebut, ya. Namun sebelum adanya Nabi, Bahirah nggak pernah keluar, nggak pernah menemui orang-orang Arab, ya, nggak pernah menemui orang-orang Quraisy. Namun tatkala Abu Talib datang membawa sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia keluar, ya, untuk menemui orang-orang Quraisy. Qala fahum yahulluna rihalahum faja'ala yatakhallaluhum ar-rahi. Maka sang pendeta keluar dari rumahnya, ya. Tatkala orang-orang kufar Quraisy mereka menambatkan onta-onta mereka, maka sang pendeta keluar dan dia yakni menyelinap di antara orang-orang Quraisy untuk mencari sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta jaa fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mendapatkan Nabi, ya. Kemudian Bahirah mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat jamaah yang Allah muliakan, ya, bagaimana sosok pendeta Nasrani itu tahu, ya, tentang kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak aneh kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sampai berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang ahli kitab mengetahui siapa Muhammad sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka sendiri. Hafal, yakni ciri-ciri Rasul tersebut mereka hafal, ya. Maka nggak aneh kalau seandainya Bahirah dia tahu persis siapa anak kecil itu, ya, yang datang ke tempatnya bersama rombongan pembesar orang-orang Quraisy. Kemudian tatkala Bahirah memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau berseru kepada orang-orang Quraisy. Kata Bahirah, "Hadza sayyidul alamin. Hadza rasulu rabbil alamin. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin." Ya, anak ini kelak akan menjadi pemimpin manusia. Sayyidul alamin. Ya, anak ini kelak akan menjadi pemimpin bagi umat manusia. Hadza rasulu rabbil alamin. Anak ini kelak akan menjadi utusan Rabbul alamin, akan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin, dan kelak dia akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi alam semesta. Bahirah yakni tatkala mengatakan sosok Muhammad akan menjadi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan, ya, ramalan beliau, ya, bukan dengan tebak-tebakan, bukan dengan ramalan, ya, bukan mengatakan dengan perkara gaib, tidak. Dari mana beliau tahu? Dari kitab suci yang beliau baca, ya, dari agama yang beliau yakini, yang mengabarkan bahwasannya kelak akan datang ke tempat beliau, ya, seorang nabi, ya, yang Allah utus di akhir zaman sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Faqala lahu asyakhun min Quraisy. Maka para pembesar Quraisy terheran dengan apa yang disampaikan pendeta tersebut, ya, karena kita tahu orang-orang Arab, yakni agama mereka adalah agama tradisi, ya, bukan agama samawi, ya. Sedangkan pendeta tersebut di atas di atas agama yakni Nasrani. Mereka punya kitab suci, ya. Maka para pembesar Quraisy dengan terheran bertanya kepada Bahirah, kepada pendeta, "Ma ilmuk?" Wahai fulan, wahai pendeta, dari mana engkau tahu? Ma ilmuk? Ya, dari mana engkau tahu bahwasanya dia adalah seorang rasul?
yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bahira jelaskan ya, yakni ciri-ciri bahwasannya Muhammad adalah seorang rasul yang Allah utus kepada umat manusia di akhir zaman. Kata Bahira, innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa sajidan wala yasjudani illa linabiyyin. Ya, tatkala kalian berangkat kemudian melewati Aqabah, ya, terus berjalan ke negeri Syam, maka tidak ada satupun batu dan pepohonan melainkan mereka semua sujud. Ya, melainkan mereka semua bersujud. Wala yasjudani illa linabiyyin, dan mereka semua sujud, ya, tidaklah mereka bersujud melainkan dalam rangka yakni mengisyaratkan bahwasannya sosok yang melewati mereka adalah seorang nabi, adalah seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfal min ghudhrufin atau asfal min ghudhrufi katifihi mithlu tufahah. Dan saya juga tahu ya bahwasanya dia adalah sosok seorang nabi dari khatamun nubuwah, dari stempel kenabian, ya. Dan stempel kenabian ini memang sengaja Allah jadikan sebagai ciri di antara ciri kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bahirah tahu ya bahwasannya Allah memberikan khatamun nubuwah, stempel kenabian di mana? Di bawah pundak Nabi, di punggung Nabi. Ya. Dan itu yang dicari oleh siapa jemaah? Itu yang dicari oleh Salman Al-Farisi. Ya, tatkala beliau yakni datang ke kota Madinah, dikabarkan oleh gurunya untuk mencari sosok manusia yang akan datang ke kota Madinah sebagai seorang rasul. Maka gurunya Salman mengabarkan ada 3 tanda yang menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang pertama, bahwasanya laki-laki tersebut ya dia tidak memakan harta sedekah. Ya, Salman sudah dapatkan. Ya, kemudian tanda yang kedua, laki-laki tersebut makan harta hadiah, dan Salman sudah dapatkan. Ya, kemudian Salman tinggal mencari tanda yang ketiga di antara tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di antara 2 pundak Nabi, ya, di punggung beliau itu ada stempel kenabian. Ya, ada stempel kenabian. Maka Salman mencoba mencari. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguburkan salah seorang sahabat, ya, di pekuburan Baqi' di sisi Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian mengitari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari tanda yang ketiga. Maka tatkala Nabi melihat pola Salman, tingkah laku Salman, Nabi faham bahwasanya Salman sedang mencari sesuatu dari jasad beliau. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap, ya, ini kain beliau, selendang beliau. Maka terlihat tanda kenabian yang dikabarkan oleh pendeta gurunya Salman. Maka seketika itu Salman memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saking senangnya bahwasannya sosok yang Salman cari sampai dia rela dijual sebagai seorang budak, ya, kepada orang Yahudi demi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Salman sampai ditipu, semua hartanya diambil oleh orang-orang Arab, ya, semua hewan yang dia miliki diambil oleh orang-orang Arab, Salman relakan demi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Salman mendapatkan tanda yang ketiga, Salman merangkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangis di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena beliau mendapatkan sosok manusia yang dikabarkan oleh pendeta yang apa? Ya, Salman berguru kepadanya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bahira mendapatkan tanda tersebut ada pada sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Bahira, wa inni a'rif
bi khatamin nubuwah asfal min ghudrufi katifihi mithla tufahah. Dan saya tahu ada stempel kenabian, ya, di punggung anak tersebut yang mana besarnya seperti apa? Seperti buah apel. Stempel kenabian yang memang Allah sematkan pada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Bahirah tahu jamaah? Dari mana? Dari kitab sucinya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sosok Rasul akhir zaman tersebut di dalam kitab-kitab samawiyah sebelum Al-Qur'anul Karim. Di dalam kitab Taurat dan di dalam kitab Injil sudah Allah jelaskan tentang sosok yakni Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamuhu alaihi. Thumma raja'a fa sana'a lahu ta'aman. Maka tatkala Bahira mendapatkan sosok Muhammad, ya, segera beliau kembali ke rumahnya untuk membuat jamuan, ya, untuk membuat jamuan, ya, untuk memuliakan tamunya. Falamma atahum bihi fakana huwa fi ra'yatil ibil, ya, maka tatkala mereka mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan pada waktu itu Nabi yakni bersama rombongan orang-orang Quraisy, ya, yang ditugaskan untuk yakni menjaga harta-harta mereka, ya, kendaraan-kendaraan mereka. Faqala arsilu ilaihi. Maka tatkala Bahirah kembali mendatangi orang-orang Arab tersebut, orang-orang Quraisy tersebut, Bahirah meminta satu permintaan, ya, tolong carikan sosok anak tersebut, ya, tolong carikan sosok anak tersebut. Fa aqbala alaihi wa alaihi ghamamatun tudhilluhu. Maka dipanggillah Muhammad, ya, kemudian menghadap, ya, pendeta Bahirah tersebut. Maka tatkala Muhammad datang, ya, beliau itu dinaungi oleh awan, ya, dinaungi oleh awan. Tatkala Nabi yakni datang dari kejauhan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaungi oleh awan, ya, di atas kepala beliau. Falamma dana minal qaum wajadahum qad sabaquhu ila fai'is syajarah. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni sudah mendekat, ya, bersama rombongan yang lain, Nabi dapatkan rombongan orang-orang Quraisy tersebut yang mereka sudah menempati yakni naungan-naungan pohon, ini tempat-tempat yang dinaungi oleh pohon, ya, karena mereka berteduh cari tempat yang paling adem. Ya, tatkala Nabi datang ternyata yakni tempat-tempat yang teduh itu sudah penuh sesak dengan rombongan orang-orang Quraisy. Falamma jalasa mala fai'us syajarah alaihi. Ya. Kemudian, ya, ada kejadian aneh pada saat itu, di mana tatkala Nabi datang, naungan pohon, ya, bayangan namanya, ya, bayangan-bayangan pohon itu sudah ditempati oleh orang-orang Quraisy. Namun tatkala Nabi datang dan Nabi duduk, ya, bayangannya miring kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham jamaah? Ya, antum duduk di bawah pohon, ya, cari tempat yang adem. Ya, kemudian tatkala yakni ada orang, tiba-tiba bayangannya pindah ke orang tersebut. Antum yang awalnya adem, akhirnya apa? Akhirnya kepanasan. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala datang bersama rombongan tersebut yang awalnya Nabi nggak kebagian bayangan pohon, tatkala Nabi datang
ya bayangan pohon condongnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini diantara apa? Diantara bentuk yakni keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bahirah berkata kepada orang-orang Quraisy, "Unzuru ila fai'is syajarah ma la alaihi." Lihat, ya di antara bukti yang menjelaskan kebenaran ucapanku bahwasannya sosok anak ini akan menjadi seorang rasul, lihat bayangan pohon itu. Ya. Yang awalnya dia normal, ya kemudian tatkala datang Muhammad, dia berpindah untuk menaungi siapa? Menaungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fabainama huwa qa'imun alaihim wa huwa yunashiduhum alla yadhhabu bihi ila Rum. Maka pada saat itu ya Bahirah tahu ya bahwasannya tatkala orang-orang Quraisy membawa Muhammad ke Syam, maka akan bisa membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di sana ya mereka sedang mencari ya seorang laki-laki yang datang dari Hijaz, dari kota Makkah, ya, yang memiliki ciri-ciri kenabian untuk mereka bunuh. Maka Bahirah mengabarkan kepada orang-orang Quraisy, meminta, ya, memohon kepada orang-orang Quraisy jangan sampai membawa anak ini pergi ke Romawi, pergi ke daerah Syam. Fa inna Ruma in ra'awhu arafuhu bisifati fayaqtulunahu. Karena orang-orang Romawi, ya kalau seandainya mereka tahu tentang sosok Muhammad ini dan mereka tahu dari sifatnya, dari tanda-tandanya, maka mereka pasti akan membunuh anak ini. Maka Bahirah memberikan nasihat kepada pembesar Quraisy, secara khusus kepada paman beliau Abu Thalib, ya, jangan ikut sertakan anak ini ke Syam. Jangan ikut sertakan anak ini ke daerah Syam, ke tujuan kalian, jangan. Ya, karena orang-orang Romawi sedang mencari sosok anak ini. Ya. Sekali lagi Bahirah mengatakan hal tersebut ya bukan dengan perkara gaib, tapi dengan ilmu yang dia dapatkan dari kitab sucinya, ya, dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Faltafata fa idza bisab'atin qad aqbalu minar Rum. Ya. Maka tatkala beliau yakni menengok, ya, ternyata beliau dapatkan ada 7 orang laki-laki yang datang dari Romawi, ya, yang datang dari Romawi, datang ke yakni daerah Bahirah tersebut. Ya. Belum lama Bahirah ini memberikan nasihat, ternyata apa yang beliau khawatirkan sudah apa? Ini sudah terbukti. Ya, datang utusan Romawi ke daerah Bahirah. Fastaqbalahum, maka beliau menyambut mereka. Faqala ma jaa bikum. Ya, maka Bahirah bertanya, kenapa kalian datang ke sini? Apa yang membuat kalian datang ke sini? Qalu, maka orang-orang Romawi tersebut berkata, ji'na inna hadha an-nabiyya kharijun fi hadha ash-shahr. Kami datang ke sini karena kami mendapatkan kabar bahwasannya sosok nabi tersebut ia keluar pada bulan ini, datang ke Syam pada bulan ini. Ya, subhanallah. Ya, sampai waktu ya kapan nabi keluar mereka faham, mereka tahu. Ya. Falam yabqa tariqun illa ba'atha ilaihi bi unas atau bu'itha ilaihi bi unas. Maka tidak ada satu jalan pun yang mengarah ke Romawi melainkan di sana disebar ya para tentara untuk mencari sosok nabi tersebut. Ya, di semua jalan disebar untuk mencari sosok nabi tersebut. Wa inna qad ukhbirna khabarahu bi tariqika hadha. Ya. Dan kami dikabarkan ya tentang kabar nabi tersebut bahwasanya dia melewati jalan ini.
Ya, maka kami datang untuk mencari sosok sang nabi tersebut. Qala, maka Bahirah berkata dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, ya, tumbuh di atas akidah yang sahihah. Bahirah berkata kepada yakni 7 orang tersebut yang datang dari Romawi. Bahirah berkata, afara'aitum amran aradallahu an yaqdiyahu hal yastati'u ahadun minan nasi raddahu. Kata Bahirah, apa pendapat kalian, ya, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memutuskan satu perkara, Allah menakdirkan satu perkara, ya, mungkinkah seseorang akan mampu menolak keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka mereka dengan, ya, penuh keyakinan mereka mengatakan, qalulah, ya, tidak mungkin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, sudah menentukan satu perkara, maka tidak mungkin ada yang bisa menghalangi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Bahirah berkata kepada 7 orang tersebut yang awalnya datang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwasanya dia adalah memang sosok Rasul yang dikabarkan di dalam kitab suci orang-orang Nasrani, ya, di dalam kitab Injil, beliaulah sosoknya. Maka Bahirah berkata, fabayuhu, maka baiatlah kepada dia, ya, wa aqamu ma'ahu, ya, dan mereka pun, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akhirnya yakni menuruti nasihat sang pendeta tersebut. Qala unshidukum billahi ayyukum waliyuhu. Kemudian Bahirah berkata kepada ini orang-orang Quraisy, ya, unshidukum billah, aku bertanya kepada kalian dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyukum waliyuh, siapa di antara kalian yang menjadi wali, ya, sang nabi tersebut? Siapa di antara kalian yang menjadi wali, ya, bagi sosok anak tersebut? Qalu, maka orang-orang Quraisy berkata, Abu Talib, walinya adalah Abu Talib. Falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Talib wa ba'atha ma'ahu Abu Bakrin wa Bilalan wa zawwadahu ar-rahib minal ka'kaki waz zait. Ya, maka kemudian yakni Ar-Rahib, sang pendeta tadi, terus meminta kepada Abu Talib untuk jangan sampai mengikut sertakan Muhammad, ya, pergi ke tujuan mereka ke Syam, ya. Sang rahib senantiasa meminta tolong, ya, anak ini dibawa pulang kembali, ya, dikembalikan ke kota Makkah, karena kalau sampai dia datang ke Syam, dia khawatirkan, ya, nyawanya akan terancam. Maka akhirnya dengan permintaan sang rahib tadi, ya, Abu Talib mengembalikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Ya, beliau meminta kepada Abu Bakar dan Bilal untuk menemani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih berusia 12 tahun. Ya, maka Abu Talib mengutus Abu Bakar dan Bilal untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Makkah. Wa zawadahu ar-rahib minal ka'ki waz zait, dan Bahirah sang pendeta itu memberikan bekal, ya, untuk perjalanan pulang ke kota Makkah, ya, berupa ini al-ka'k, ya, semacam makanan ringan, ya, dan yakni minyak, ya, untuk dimakan selama perjalanan pulang kembali ke kota Makkah. Ya, kata penulis, naqif 'inda qissati Bahirah dalil atau hadhihi la'allana na'khudh ba'd al-fawaid ad-da'awiyyah. Ya, kita berhenti sejenak, kita mengambil beberapa faidah, ya, dari kisah Bahirah ini. Kita ambil beberapa faidah dari kisah pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pendeta Nasrani Bahirah.
Di antara faedah yang bisa kita ambil, yang pertama kata penulis, fi qissati Bahira dalilun ala ma'rifati ahli kitab bi sifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zamanihi. Dalam kisah Bahirah ini terdapat dalil yang sangat jelas bahwasanya orang-orang ahli kitab mereka punya ma'rifah, mereka punya ilmu, ya, tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ciri-ciri beliau, ya, dan waktu keluarnya Nabi mereka faham, mereka tahu, ya. Jadi sampai waktu kapan keluar Nabi itu mereka punya ilmunya, ya, mereka tahu ilmunya. Maka sekali lagi, ya, pendeta ahli kitab yang mereka membaca kitab-kitab suci mereka yang belum ditahrif oleh tangan-tangan mereka, mereka tahu tentang ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kapan Nabi keluar, ya, mereka tahu. Di mana Nabi diutus, mereka tahu, ya, mereka tahu. Makanya jemaah yang Allah muliakan, kembali ke kisah Salman. Ya, tatkala Salman di daerah Amuriyah, ya, setelah berjalan, ya, dari daerah Irak, kemudian pindah ke satu negeri ke negeri yang lain sampai ke daerah Amuriyah, ya, untuk mencari guru yang saleh. Tatkala Salman di Amuriyah, tatkala gurunya hendak wafat dan Salman minta wasiat kepada siapa lagi harus belajar, sang guru mengatakan, ya, saya nggak tahu lagi ada sosok manusia yang masih istiqamah di atas agama Nabi Isa alaihi salam. Akan tetapi, ya, pada saat ini sudah datang masanya akan keluar seorang nabi yang dia diutus dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, yang dia yakni akan datang ke daerah, ya, Madinah, berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Maka kalau seandainya engkau mau bertemu dengan sosok Nabi tersebut, pergilah ke daerah Madinah, ya. Asyahid bahwasanya pendeta tersebut tahu, ya, tentang masa keluarnya Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kapan akan hijrah ke kota Madinah mereka tahu, ya. Maka orang-orang ahli kitab mereka mengetahui, ya, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kapan, ya, Nabi keluar dan kapan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna inkarahum wa juhudahum ar-risalata innama huwa an ilmin, ya. Pengingkaran orang-orang ahli kitab, ya, penolakan mereka terhadap risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibangun di atas ilmu, bukan di atas kebodohan. Ya, mereka menolak kerasulan Rasulullah, ya, mereka tidak mau mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena mereka nggak tahu ilmunya, ya, tapi mereka berilmu, mereka tahu ilmunya, ya, maka mereka disebut dengan orang-orang kufar, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, ya, karena mereka juhud terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena kebodohan mereka, ya, tapi karena ilmu-ilmu yang mereka miliki, ya, walaisa an jahlin, bukan karena kebodohan mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-89, ya, yang menjelaskan di antara karakter orang-orang ahli kitab, ya, di antara karakter orang-orang ahli kitab bahwasanya mereka menolak kenabian Muhammad bukan karena mereka nggak tahu, ya, tapi justru karena mereka ini tahu akan kebenaran, namun mereka juhud karena mereka hasad terhadap ini karunia yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya karena sosok Nabi tersebut datang bukan dari jalur mereka, ya, hanya karena sosok Nabi akhir zaman tersebut datang dari bukan dari jalur mereka, dari jalur yang berbeda, maka mereka mengingkari, ya, risalah Muhammad bin Abdullah
sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-89, walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan setelah sampai kepada mereka kitab yakni Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka, yakni Taurat dan Injil, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan bersamanya atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang-orang ahli kitab mereka mengingkari kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas ilmu yang mereka miliki. Di atas ilmu yang mereka miliki. Kemudian faidah yang kedua, di antara faidah dari kisah Bahirah ini, kata penulis, fi qissati Bahirah syahadatu kitabiyyin ala ahli kitab. Dalam kisah Bahirah ini maka ada persaksian dari seorang kitabi, seorang ahli kitab atas ahli kitab yang lain. Bal hiya syahadatu alimin min ulamaihim ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi nubuwwatihi. Bahkan yang bersaksi bukan sembarang ahli kitab, tapi yang bersaksi adalah ulama di antara ulama-ulama ahli kitab yang mempersaksikan akan kebenaran kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Bahirah itu pendeta, seorang alim yang faham akan kitab sucinya, dan dia mempersaksikan akan kebenaran yakni nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persaksian yang pertama. Persaksian yang kedua, wa syahadah 'alan nasara bi'adawatihim lin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, persaksian dari ulama ahli kitab akan permusuhan orang-orang Nasrani, bagaimana mereka sangat memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai mereka berkeinginan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengabarkan siapa jemaah? Orang ahli kitab sendiri, yang mengabarkan ulama mereka sendiri, bahwasanya orang-orang Nasrani pada masanya sangat ingin untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bahirah memberikan persaksian sekaligus dua. Yang pertama persaksian kebenaran Muhammad, yang kedua persaksian bagaimana permusuhan orang-orang Nasrani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana makar-makar mereka untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Bahirah dengan keyakinannya, dengan imannya, meyakini bahwasanya apa yang sudah Allah tetapkan, maka tidak mungkin ada yang bisa merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah berkehendak untuk menjadikan Muhammad sebagai sayyidul mursalin di akhir zaman, maka beliau pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap yang memusuhi beliau. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Setiap orang yang memusuhi engkau wahai Muhammad, maka dia pasti akan terputus, dia pasti akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita lanjutkan poin berikutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga menambahkan iman kita akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menambahkan rasa syukur kita atas nikmat iman dan nikmat Islam, dan dijadikan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.